Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu tanggal 14 Juni 2026 jam 6 pagi. Konten ke-9 kita kali ini akan membahas salah satu isu global ya, tentang ketahanan pangan yang memang sempat dibahas di forum World Economic Forum di Davos tentang ketahanan pangan ini. Saya ingin mengambil salah satu contoh ya, pertanian kekinian di China. Jadi di China itu pertanian kekiniannya itu berfokus pada swasembada dan efisiensi melalui integritas teknologi pintar dan rekayasa genetika. Tapi ini di China. Kalau di kita ya pakai yang ada aja dulu. Yang penting kita bisa swasembada minimal ya untuk masyarakat tingkat desa dulu deh. Kalau Cina itu sudah berhasil ya memberi makan hampir 20% populasi dunia menggunakan kurang dari 10% total lahan pertanian global. Nah, jadi ini memang luar biasa ya kalau kita melihat kemajuan teknologi, juga kemajuan SDM dan juga produk pertanian dari China ini memang luar biasa. Transformasi yang dicapai melalui berbagai pendekatan modern ini oleh China yaitu: satu, pertanian presisi dan digital atau smart farming, pertanian vertical and greenhouse farming. Ini kalau untuk di desa saya, Desa Toba, Kampung Udik, Lampung Timur, kayaknya nggak mungkin ya, karena memang vertical dan greenhouse farming ini biayanya nggak murah. Habis itu lagi-lagi lingkungan dan manusianya kurang mendukung. Kita lebih cocok nanam singkong ya. Secara antropologi kayaknya desa saya atau desa kita itu lebih cocok untuk tanam singkong, tanam padi, dan aquaponik dan perikanan modern. Itu bisa kita tiru bagaimana kehebatan ya atau kemajuan Tiongkok dalam mengelola sistem pertanian yang maju dan juga berkolaborasi dengan AI. Selanjutnya, China berhasil melakukan inovasi radikal yaitu rekayasa lahan dan ketahanan pangan dengan mengubah bentang alam ekstrim, menyulap pinggiran gurun Taklimakan di Xinjiang menjadi lahan perkebunan buah yang produktif menggunakan teknologi hortikultura modern. Karena segala yang dimiliki China ya, baik modalnya, SDM-nya, sistem peraturan pemerintahnya juga, di sana adalah negara yang sudah siap menghadapi tantangan global. Kalau di kampung saya rasa sudah siap juga, tetapi belum siap secara sepenuhnya ya, baru niat aja. Jadi karena daerah saya di Lampung Timur ini iklimnya tropis mungkin ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri iklimnya apa sekarang ini, karena katanya sih iklimnya udah berubah katanya ya. Kalau bahasa orang sini ini bohong kata orang, bohong kata saya gitu.
Jadi saya nggak mau disalahin, nyalain orang aja udah. Nah, jadi selanjutnya guys, karena daerah di tempat saya ini atau Indonesia, tepatnya di Sumatera ini, ada rawa pasang surut, itu cocok untuk pengembangan padi ya, padi sawah. Karena ketersediaan airnya itu memang melimpah, memang kita unggul secara geografis. Dan balik lagi sesuai dengan sejarah dari sisi antropologisnya, daerah Lampung Timur ini tempat tinggal saya memang salah satu tujuan utama program transmigrasi di Indonesia ya. Kita punya historis kayak teman-teman kita dari Jawa, dari Bali, itu memiliki budaya agraris yang sangat luar biasa kuat, seperti tanam padi ya, dan tanam singkong. Jadi saya rasa ini sangat cocok untuk daerah tempat tinggal saya. Lalu selanjutnya integrasi mina padi, aquaponik rawa ya. Ini sangat realistis karena memang SDM-nya juga geografisnya daerah kami di Lampung Timur cukup luar biasa mendukung. Cuman niatnya belum ada. Kalau suatu hari nanti, kalau niatnya udah dieksekusi, saya yakin dan percaya Lampung Timur juga akan menjadi salah satu pesaing utama China mungkin ya. Itu cita-cita saya. Cita-cita saya itu Lampung Timur menjadi pesaing utama China dalam hal pertanian. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Jadi itu sebenarnya sedikit ngayal aja ya guys. Cuman daripada saya ngebahas tentang MBG atau tentang yang lain ya kan, itu kan nggak lucu gitu kan. Kita yang lucu-lucu aja lah ya. Karena kalau Indonesia mampu melakukan aksi pertanian kekinian itu dan Indonesia saya yakin sangat bisa ya menjadi pesaing China di kancah global dalam hal pertanian. Karena daerah Indonesia, khususnya di daerah saya di Lampung Timur ini, secara geografis, secara antropologis itu sangat cocok untuk tanam ubi ya, singkong, apalagi tanaman-tanaman seperti padi, habis itu bahkan tanam bambu pun saya yakin itu kita bisa ekspor ke luar negeri saya rasa. Tapi memang selain ini dibutuhkan aksi, memang berawal dari niat dulu. Nah kebetulan niat itu ada di saya, ada di konten saya. Ini sebenarnya dari diskusi saya dengan teman-teman sih. Cuman yang berani ngomong di depan kamera kayak gini nggak semuanya, karena mereka cuma kasih ide dan saya sampaikan untuk jadi pembahasan dan sharing tentunya untuk teman-teman seluruh Indonesia ya. Karena isu ketahanan pangan ini sudah mendunia. Kalau kita generasi-generasi yang sekarang ini masih sehat, masih muda, nggak bergerak ke arah sana, nanti bisa-bisa kita ketinggalan lagi ya. Jangan sampai kita ketinggalan dari Cina atau Amerika. Karena dua negara ini, si Amerika dan si China ini, secara teknologi saya rasa Indonesia cukup berat ya untuk mengejar kedua ketertinggalan itu.
Karena Indonesia memang sepertinya sudah qadarullah ya, disetting Tuhan itu untuk unggul di bidang yang lain ya, bukan teknologi. Apakah Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara G8 mungkin, atau negara-negara dengan ekonomi yang maju-maju di Eropa dan di Timur Tengah? Saya rasa Indonesia sangat mungkin bisa ya, kalau memang dimulai dari masyarakatnya, juga pemerintahannya, juga segala stakeholder juga kita saling bersinergi dan berkomunikasi dengan baik. Kalau menurut saya secara pribadi, kembali ke daerah saya di Lampung Timur ini, memang PR-nya itu sebenarnya udah secara infrastruktur kayak jalan raya ya, secara geografis antara jarak antara kampung saya ke Jakarta itu nggak begitu jauh, atau ya masih bisa dihitung dengan jam lah ya, nggak yang seperti teman-teman yang dari atas, dari Medan atau dari Aceh. Kami di Lampung Timur diuntungkan sebenarnya dengan jarak yang begitu dekat dengan ibu kota Jakarta. Tetapi memang untuk mengarah ke pertanian kekinian itu sampai dengan hari ini, alhamdulillah mungkin ya di desa-desa lain di Lampung Timur sudah ada yang mengeksekusinya. Saya mungkin yang tidak tahu, tetapi yang saya tahu di desa saya itu belum terrealisasi. Nggak tahu kapan, tapi saya yakin dengan adanya konten ini, informasi sekaligus edukasi mungkin, atau wadah untuk sharing tentang pertanian, karena saya melihat potensi kita untuk bersaing di kancah global, salah satunya ya itu di pertanian inilah kita bisa banyak ngomong. Kenapa? Karena memang daerah kita Indonesia, khususnya Lampung Timur itu diuntungkan dengan adanya iklim tropis, dengan tanahnya, dengan jarak dengan pelabuhan, dengan bandara, habis itu orang-orangnya, SDM-nya itu luar biasa sekali ya. Kita kembali ke antropologi tadi, punya historis transmigrasi dari Pulau Jawa yang memang punya ketekunan dan juga ketahanan dalam bertani, itu luar biasa sekali. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bagaimana caranya kita mengkolaborasi ya antara pertanian konvensional atau zaman mbah-mbah saya dulu dengan kita sekarang generasi apa nih namanya, milenial apa Gen Z, itulah pokoknya ya. Jadi teman-teman, bagaimana sih cara kita mengadopsi atau meniru kemajuan China itu? Itu bisa kita tiru dari hal-hal yang kecil dulu. Misal teman-teman melihara satu ayam ya, satu rumah. Karena teman-teman seleting saya lulusan SMA 2011 itu di Lampung Timur ini kabar-kabarnya udah ada yang jadi polisi ya, udah ada yang jadi kadus, sudah ada yang jadi RT ya. Jadi saya harap teman-teman ini punya program ke masyarakatnya atau ke tetangganya itu, karena kalau kalian berseragam, kalau kalian ngomong dengan masyarakat, saya yakin itu pasti didengar. Kalau kalian punya program yang mengacu kepada pertanian itu tadi, saya punya keyakinan bahwa masyarakat sekitar teman-teman semua pasti akan punya kesadaran dan kemauan. Karena ini sebenarnya peluang cuan juga. Kita nggak cuman untuk ketahanan pangan kita secara pribadi atau keluarga,
Tetapi kalau kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang kita makan, kan itu bisa kita jual, begitu. Kapasitasnya tergantung ya, apakah dia itu kapasitas grosir atau kapasitas agen atau kapasitas industri. Nanti kita bisa sharing lagi, mau dijual kemana dan siapa yang membelinya, dan bicara di mana sih buyer yang mau beli ini barang. Karena itu juga menjadi salah satu PR. Saya sudah beberapa kali ngobrol ya dengan teman-teman yang suka atau hobi bertani. Mereka mengeluhkan kalau nanti panen, kalau nanti jadi, nanti jual di mana bang katanya, jual di mana mas katanya. Oh gampang pak, saya bilang, kalau jadi saya yang beli. Kenapa saya berani ngomong? Ini bukan hoak ya, sorry, ini bukan saya bohong dengan teman-teman tempat saya main, itu bukan. Mereka tahu siapa saya nggak punya uang untuk membeli semua hasil panen mereka itu. Tetapi maksud saya kepada teman-teman semua, kita tanam dulu aja ya, yang mau tanaman. Kalau yang mau pertanian, kalau yang mau peternakan, pelihara dulu aja, entah itu kambing, ayam, atau burung, atau apapun itulah. Maggot mungkin yang paling mudah ya, yang udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, miara keong aja nggak mudah. Jadi ini barang, ini hasil mau dijual kemana tuh kalian nggak usah bingung guys. Tanam aja dulu, aksi aja dulu, baru nanti setelah itu jadi atau sudah dijalankan, kira-kira masuk tahap masuk tahap 30% berproses ya. Kalau misalnya melihara ayam nih 2 ekor, kira-kira dia sudah mau bertelur, nah baru deh kita sharing lagi. Sharing telur ini kalau nelor bareng 2 ayam ini kebanyakan, sebaiknya kita jual di mana sisanya nih. Nah ini bisa kita sharing. Nah jadi kita mulai dari 1 ayam 1 rumah dulu. Kalau yang punya modal agak gedean, ya 1 rumah 1 sapi. Habis itu 1 rumah mungkin 1 kolam ikan gitu ya. Sebenarnya ini nggak sulit kalau dia kita lakukan secara gotong royong dengan konektivitas antar warga ya. Syukur-syukur bisa antar desa, syukur-syukur bisa antar kecamatan. Saya amat sangat yakin ekonomi desa ya naik ke kecamatan, naik ke tingkat yang lebih atas lagi. Saya yakin daerah kita bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Syukur-syukur cita-cita saya secara pribadi kita menjadi pemancar ya atau pelopor untuk bersaing ke dunia luar. Kenapa itu saya utarakan? Ini sebenarnya bukan ngayal loh guys. Sekedar informasi aja untuk teman-teman yang berada di luar Lampung Timur. Karena di daerah saya ini punya suatu sejarah dan juga peradaban yang luar biasa. Di kecamatan saya di sini itu ada desa namanya Pugung Raharjo, dan desa Mengandung Sari itu punya satu jejak peradaban ya, jejak sejarah dari zaman animisme. Dan itu konon katanya menurut catatan itu punya hubungan dengan Cirebon pada zamannya ya. Tapi apapun itu saya nggak begitu paham. Yang jelas di sini ada situs ya, yaitu Taman Purbakala, Taman Nasional Purbakala. Nah jadi berjalan atau berakar atau berawal dari jejak peradaban yang besar itu, kita sudah punya koneksi ya dengan dunia luar. Si Pugung Raharjo ini atau daerah sekitarnya itu dengan daerah luar. Bayangkan dari zaman lagi Punden Berundak,
kita sudah punya hubungan dengan Cirebon ya. Menurut cerita yang tua-tua nih begitu. Kenapa di era sekarang, di era ya WhatsApp, di era AI ya, di era Google, di era teknologi yang luar biasa ini, kenapa kita nggak bisa gitu punya hubungan dagang kah, hubungan bilateral kah kalau memungkinkan, hubungan pernikahan. Kalau pernikahan udah duluan, kalau pokoknya kalau udah urusan nikah itu udah duluan. Tapi yang jelas harapan saya ke depan kembali ke konsep pertanian kekinian. Saya harap kita melihat semangat ya, semangat dari jejak zaman prasejarah itu tadi, jejak zaman animisme itu tadi, dengan segala kehebatan leluhur kita zaman dulu, mereka bisa menjalin konektivitas sampai keluar wilayah. Jadi itu aja dulu teman-teman, lebih dan kurangnya silahkan komen apa aja, kita sharing tentang pertanian kekinian dan cita-cita kita anak-anak muda untuk bangkit ya, menjadi pelopor ketahanan pangan, juga menyongsong generasi emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa konten berikutnya.